إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وتابعيه وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا لما شيخنا في الأزهر الشريف خصوصا شيخ محمد عبد الرحمن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين آمين. Seperti yang biasa kita lakukan, sebelum masuk ke pelajaran kita ngulangi matan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dinul hamdu bizziyadiya wa nusalli ala nabiyyika Muhammadil hadil ummati lirashadiha wa ala alihi wa sahbihi ma qamatit turus was sukur bi'uyunil alfazi maqama bayadiha wa sawadiha. ونبرأ إليك في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع الآتي من فني الأصول بالقواعد القواطع البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير الوارث من زؤاء 100 مصنف منهلا يروي ويمير المحيط بزبدة ما في شرحي على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير وينحصر في مقدمات وكتب 7. الكلام في المقدمات. أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وقيل معرفتها، والأصولي العارف بها وبطرق الاستفادة بها ومستفيدها. والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، ومن ثم لا حكم إلا لله. والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته وصفة الكمال والنفس عقلي، وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا شرعي خلافا للمعتزلة. وشكر المنعم واجب بالشرع للعقل خلافا للمعتزلة. ولا حكم قبل شرع بل الأمر موقوف إلى وروده. وحكمت المعتزلة العقل فإن لم يقضي فثالثها لهم الوقف عن الحظر والإباحة. والصواب امتناع التكليف الغافل والملجأ، وكذا المكره على الصحيح ولو على القتل، وإثم القاتل لإيثاره نفسه. ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة. Seperti itu kita ulangi terus ya. Jadi matanya itu perlu dihafalkan sedikit demi sedikit, yang penting paham. Karena matan itu pentingnya bisa mengikat makna. Bisa mengikat makna dan akan bisa membuat lebih paham. Pertemuan kali ini pembahasan tentang al-amru bil ma'dum. Hal yata'allaqul amru bil ma'dum. Apakah perintah juga terkait dengan sesuatu yang al-ma'dum, yang disebut sebagai al-ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Ada al-mawjud, ada al-ma'dum. Bahasanya perintah, tapi maknanya bukan hanya perintah. Karena al-amr di sini itu mewakili nahi sekaligus khobar. Karena masalahnya di sini apakah hal yusamma fil azali, hal khitabu fil azal yusamma amron wa nahyan wa khabaron. Itu mahalul khilafnya. Hal khitabu fil azal yusamma amron wa nahyan wa khabaron, seperti itu. Di sini judulnya pakai amr saja. Tapi maksudnya selain amr juga sama. Karena li'annahu la qa'ila bil farqi bainal amri wan nahyi wal khabar fi hadhil mas'alah. Karena itu judulnya di sini.
Qala al-muallif wa yata'allaqu al-amru bil ma'dumi ta'alluqan ma'nawiyan khilafan lil Mu'tazilah. Dan perintah azali, perintah Allah yang berupa hukum itu berkaitan atau terkait dengan al-ma'dum. Sesuatu yang dianggap ma'dum. Ma'dum apa? Ya manusia. Al-mukallaf fil azal laisa mawjudan. Bal mawjud fi ilmillah. Tapi juga dianggap sebagai ma'dum fil kharij. Li'annana fil azal ma'dumuna fil kharij. Walakin mawjuduna fil azal. Mawjuduna fi ilmillah. Ya kan ya? Perintah terkait dengan sesuatu yang ma'dum. Sesuatu yang tidak ada. Tapi dengan kaitan yang maknawi saja. Kaitan maknawi beda halnya pendapat ini dengan Mu'tazilah. Amr di sini tidak hanya kaitannya amr saja perintah, tapi nahi dan khobar seperti yang saya jelaskan tadi. Karena itu dalam lubul usul, karena kaitannya adalah itu, maka beliau Syekh Zakaria mentalkhisnya wa ta'allaqul khitabu indana bil ma'dum ta'alluqan ma'nawiyan. Jadi amr di sini diganti khitab karena khitab sudah mencakup amr, nahi dan khobar semuanya. Tapi di sini juga nggak salah. Saya Tajuddin As-Subki juga tidak salah. Karena meskipun amr saja yang ditulis, tapi la farqa bainal amri wa nahyi wal khabar fi hadhil masalah li'annahu la qaila minal ulama bil farqi bainaha. Tidak ada ulama yang membedakan. Karena itu ini dijadikan unwan. Dijadikan unwanul masalah. Unwanul masalahnya apa? Ta'alluqul amri bil ma'dum. Nah, itu jadi unwanul masalah. Seperti unwan yang sebelumnya itu takliful ghafil, itu unwanul masalah. Padahal kaitannya takliful ghafil wal muja' wal mukroh, ya kan? Itu seperti masalah al-wajib mukhayyar dan al-wajib muayyan. Wa yata'allaqu al-wujub bil ma'dum. Al-wujub qad yata'allaqu bi muayyan wa qad yata'allaqu bi mubhamin min umurin muayyana. Itu judul masalahnya. Itu adalah al-wujub al-mukhayyar, bukan al-muayyan wal mukhayyar. Di situ ada pembahasan muayyan dan mukhayyar, tapi judulnya adalah unwanul masalahnya al-wujub al-mukhayyar. Ya kan? Kenapa? Yang ada khilafnya di situ. Jadi unwanul masalah. Jadi unwan, judulnya seperti itu. Dalamnya isinya apa ya? Itu pertama. Jadi ada perbedaan, tapi Syekh Zakaria memandang lebih baik diganti menjadi al-khitab karena maksudnya sama. Di sini berkaitan al-amru yata'allaqul amru bil ma'dum. Ini ada isyarat sudah dari awal bahwasanya urusannya ta'alluq dengan ma'dum, amr bisa ada kaitannya dengan sesuatu yang ma'dum. Itu kaitannya hanya persoalan ta'alluq. Kenapa persoalan yang ta'alluq? Karena begini. Kita semua sepakat. Ulama sepakat, seluruh firaq sepakat bahasanya kalamullah itu qadim. Kalamullah qadim. Mu'tazilah enggak mengingkari bahwasanya kalamullah itu qadim. Mereka hanya mengingkari sifat kalamnya. Karena kalamnya menurut Mu'tazilah itu dikembalikan kepada al-ilm. Al-kalam kalamullah fil azal ma'nahu alimallaha annahu sayukallim ibadahu fi hadhil masalah. Seperti itu. Kembalinya kan itu pembahasan ilmu kalam. Jadi urusannya kalamullah. Kita sepakat semuanya bahwasanya kalamullah itu qadim. Nah, kalamullah itu isinya apa? Isinya kalamullah ya perintah, larangan, berita. Kalau Al-Qur'an ada larangan, ada perintah, ada berita. Itu kalamullah, ya kan ya? Nah, kalau kita mengatakan bahwasanya kalamullah itu qadim, otomatis isinya juga qadim. Amr, nahi, khabar, ya kan ya? Karena kita nggak bisa membedakan antara wadah dan isinya, ya. Kemudian kalau amr, nahi atau khabar itu qadim, nah bagaimana yang diperintahkan? Karena amr itu termasuk hal yang punya kaitan. Seseorang disebut sebagai punya perintah, itu berarti dia punya orang yang diperintahkan. Ya kan? Wujida al-amru, wujida al-ma'mur. Ya kan ya? Wujida al-nahyu, wujida al-manhi anhu. Ya kan ya? Wujida al-khabar, wujida al-mukhbar anhu. Ya.
Seperti itu. Amr itu tidak berdiri sendiri. Selalu punya kaitan. Nah, kaitannya makmur. Nah, sedangkan makmurnya di sini problemnya di sini. Makmurnya di sini itu sedang tidak ada. Kenapa? Karena amr itu azali. Sedangkan kaidahnya dalam ilmu kalam yang qadim itu Allah. Al-qadimu huwallah wa laisa siwahu qadiman. Ya kan ya? Yang selain Allah tidak mungkin qadim. Lah, amr itu qadim juga karena kalamullah. Sifatun min sifatihi al-qaim bi dzatihi ta'ala. Ya. Karena itu makmurnya kan mukallaf yang diperintahkan sholat, yang diperintahkan zakat, yang diperintahkan puasa, kan kita. Ya kan ya? Sedangkan kita itu bukan sesuatu yang azali. Kita bukan qadim, kita itu hadis. Berarti ini menimbulkan masalah. Menimbulkan masalahnya di situ. Karena ada perintah yang karakternya azali, sedangkan tidak ada yang diperintah di zaman itu. Di zaman azali tidak ada perintah. Saya berkata zaman azali, padahal zaman itu hadis. Itu untuk takriban saja. Di azali gitu. Maksudnya azali itu era. Dan era itu ya maksudnya hadis juga. Pokoknya zaman di mana tidak ada apapun selain Allah. Ya kan? Nah itu menimbulkan masalah. Masalahnya karena yang diberitakan tidak ada. Wujudnya tidak ada. Sekarang itu tidak ada. Ya kan? Karena itu bagaimana? Oh, kalau begitu para ahli kalam firaq Islamiyah itu berbeda pendapat, terbelah ke dalam dua pendapat. Dan kebetulan dalam masalah ini Asy'ariyah Ahlussunnah itu sendirian. Meskipun firaq terbesar, tapi pendapatnya ini sendirian. Firaq yang lainnya, Mu'tazilah, Hasyawiyah, Jabariyah, Qadariyah, tidak ada satupun yang mendukung Asy'ariyah. Asy'ariyah berdiri sendiri. Mereka Asy'ariyah mengatakan bahwasanya al-amru fil azal, ya, qadim. Makmurnya hadis kita, hadis. Lah, kok bisa terkait? Itu hanya terkait ta'alluq maknawi, ta'alluq zihni yang majazi. Ta'alluq zihni dan majazi. Mu'tazilah enggak bisa. Mu'tazilah mengatakan enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Karena amr itu harus ada makmur. Jika ada amr, kok tidak ada makmur, tidak ada sami, tidak ada yang mendengar, berarti itu abbas. Kalau abbas, berarti itu tidak layak itu wal abbas layak itu bidzatillahi ta'ala. Nah, oleh Asy'ariyah dijawab, oh kamu mengatakan ini abbas itu berdasarkan teori konsep kamu yang disebut sebagai al-qubuh al-aqli, at-taqbih al-aqli. Anna wujudal amr ma'a adami wujudil ma'mur abasun wa huwa mabniyun 'ala al-qubuh al-aqli. Jadi kamu melihat bahwasanya ini adalah sesuatu yang buruk secara akal. Wujudul ma'mur ma'a adami wujudul amr ma'a adami al-ma'mur itu adalah al-qubuh al-aqli. Karena itu kalau itu teori kamu pakai al-qubuh al-aqli, kita sudah membatalkan teori itu sebelumnya di konsep dua pelajaran sebelumnya sempat dibatalkan bahwasanya al-qubuh al-taqbih al-aqli atau at-tahsin al-aqli itu salah, batil. Ya kan ya? Bedanya dengan Mu'tazilah. Ya, ulama Ahlussunnah Asy'ariyah yang berpandangan bahwasanya al-amru yata'allaq bil ma'dum itu berlandaskan pada teori kalam nafsi. Kalam nafsi. Ada yang disebut sebagai kalam nafsi, ada yang disebut sebagai kalam lafzi. Al-Qur'an wa kalamullah, wa kalamullah sifatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala wa hiya qadimah, itu adalah kalam nafsi, bukan kalam lafzi. Kalam lafzi itu adalah kalam yang kita ucapkan. Al-Qur'an adalah kalamullah. Yang kita bismillahirrahmanirrahim. Suara didengar, ada hurufnya. Ada potongan-potongan tiap huruf. Ketika kita hentikan bisa berhenti. Kita teruskan, kita bisa lanjutkan. Itu semuanya kalam nafsi. Kalam yang terucap. Kalam yang masuk ke lisan. Ya kan ya? Itu semuanya kalam lafzi. Dan itu hadis. Tidak ada orang yang mengatakan bahwasanya sautuna lafzuna bil Quran itu qadim, enggak ada. Kecuali Hasyawiyah yang berlebihan. Nah, berarti yang dimaksud kalamullah adalah kalam nafsi. Nah, kalam nafsi itu bagaimana? Kalam nafsi itu kalam lafzi. Oleh para ulama diberikan takrib, diberikan pendekatan. Setiap orang ketika mau
berkata, itu sebelum berkata itu ada kalam di dalam dirinya atau di dalam hatinya, maksudnya dia ingin mengatakan sesuatu itu, gambarannya sudah ada di hatinya. Nah, kemudian baru itu setelah dia itu mengungkapkan apa yang di dalam hatinya. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilah. Sesungguhnya kalam la fil fuad, hanyalah ada di hati. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilah. Lisan itu hanya dijadikan dalil, penunjuk apa yang ada. Itu hanya takrib, bukan berarti Allah itu punya hati, itu enggak. Itu takrib saja, bahwasanya di dalam alam nyata, alam khariji yang kita kenal sekarang, itu pun ada dua kalam, yaitu kalam nafsi dan kalam lafzi. Lafzi itu bisa didengarkan oleh orang lain. Nafsi itu hanya kamu yang tahu. Maksud kamu. Ya kan ya? Dalilnya dalam Quran banyak sekali. Di dalam Quran itu banyak sekali ayatnya, saya nggak istidlal. Ada banyak itu pembahasan yang lain tentang kalam nafsi. Bahwasanya di Al-Quran itu disebutkan bahwasanya orang itu Allah itu mengazab mengikop kalam yang kamu ucapkan dalam hati. Padahal itu bukan, itu berarti bukti bahwasanya ada kalam di luar sesuatu yang didengar. Itu adalah taklid. Berarti ada yang disebut sebagai kalam nafsi. Dari adanya kalam nafsi ini, maka amr kalamullah itu azali, amr itu azali, nahi itu azali dan sebagainya itu muncul. Ya kan? Itu muncul. Beda halnya dengan Mu'tazilah. Karena sejak dari awal Mu'tazilah itu mengingkari adanya kalam nafsi. Karena itu mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk. Nggak ada kalam nafsi. Al-Quran makhluk. Maksudnya Al-Quran yang kita pegang ini loh. Itu makhluk kan. Ciptaan Allah. Ya kan ya? Berarti seperti itu. Dalilnya apa? Ada dua kecenderungan di sini. Ada dua kecenderungan. Seperti yang sering saya katakan. Belum masuk syarah ini ya. Seperti yang saya katakan, saya akan mengkomparasikannya nanti biar lebih jelas, mengkomparasikannya dengan Mukhtasar Ibnu Hajib dan Minhajul Baidawi. Kalau dalam Baidawi, pembahasan ta'alluqul amri bil ma'dum ini masuk ke pembahasan al-mahkum alaih, bab mahkum alaih, yaitu orang yang kena hukum. Ya kan ya? Karena itu annal ma'dum, itu di awal itu pembahasan pertama itu annal ma'dum yajuzu al-hukmu alaihi. Sesuatu yang ma'dum, yang tidak ada, itu boleh kena hukum. Yajuzu an yakuna mahallan lil hukmi. Boleh. Loh kok bisa padahal ma'dum? Dalilnya apa? Kama anna ma'muruna bi hukmir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita itu diperintahkan dengan hukumnya Rasul. Iya kan ya? Kita nggak pernah mendengar Rasul. Tapi kok kita diperintahkan oleh Rasul. Rasul padahal ada di zaman sebelum kita. Berarti kita zaman dulu itu sedang makdum. Berarti itu bukti bahwa saya al-makdum yajuzu al-hukmu alaihi. Ya kan ya? Itu dalilnya ulama kita yang mengatakan yajuzu ta'alluqul amri bil makdum. Dijawab oleh orang Mu'tazilah bahwasanya beda. Rasul itu bukan, kita itu bukan kena amrnya Rasul, tapi Rasul itu sedang mengkabarkan. Ar-Rasul akhbaro qila ar-Rasul akhbaro bi anna man sayuladu fallahu sayamuru. Beda. Kita sedang membicarakan tentang ta'alluqul amri bil ma'dum, ta'alluqu amrillah bil ma'dum. Kamu menjawabnya dengan amr bi hukmi Rasul. Padahal beda. Rasul dan Allah beda. Rasul hanya mengabarkan perintahnya Allah. Ar-Rasul akhbar di anna man sayulad, mengkabarkan bahwasanya orang yang nanti akan lahir, Allah sayamuru, Allah akan memerintahkannya dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji dan sebagainya. Berarti beda levelnya. Kita sedang membicarakan tentang amr, perintah Allah, bukan ikhbarnya Rasul terhadap perintah Allah. Dijawab lagi oleh ulama, amarallahu fil azal ma'nahu anna fulanan idza wujid fa huwa ma'murun bikadzab. Loh, sama. Yang saya bicarakan juga sama dengan kamu, bahwasanya itu ikhbar. Karena maksud dari amarallahu fil azal, maksud dari frasa Allah memerintahkan di sejak azali, itu maksudnya anna fulanan idza wujid, maksudnya jika seseorang itu ada, maka dia diperintahkan. Artinya ta'alluqnya sejak azali. Tidak membutuhkan tajaddud, tolak
Jadi ketika orang itu lahir, dia itu tidak membutuhkan tajadud tolabin jadid. Tajadud tajadudil amri. Gak butuh. Karena dia sudah ta'aluk sejak dari azali. Cuma aplikasinya itu zaman sekarang. Ya kan ya? Aplikasinya zaman sekarang. Berarti ta'aluknya azali, aplikasinya zaman sekarang. Itu disebut sebagai ta'aluk manawi. Nah, ta'aluk tanjisinya kapan? Ya sekarang gitu loh. Jadi ya ta'allaqul amru ay ta'allukan ma'nawiyan, bukan ya ta'allukan tanjisian. Ya kan ya? Kata Mu'tazilah, nggak bisa, ini abas. Kenapa? Al-amru fil azal wala ma'mur wala sami atas. Ya kan ya? Perintahnya sejak dari awal, tapi tidak ada yang diperintahkan, tidak ada yang mendengar. Itu abas. Bikhilafi amri Rasul, bedanya dengan amri Rasul. Kenapa? Karena ketika Rasul memerintahkan umatnya, itu nanti umatnya menyebarkan ke muridnya, sampai ke kita. Artinya ada yang mendengar, yang bisa nanti akhirnya menyampaikannya. Itu beda. Karena itu nggak bisa disamakan. Kita menjawab, hadza mabniun alal al-qubh al-aqli. Ya kan ya, alal qubh al-aqli. Itu kamu menyebut ini sebagai apa? Karena berlandaskan dengan teori yang batil, yaitu apa? Tentang takbih al-aqli. Meskipun itu kamu anggap takbih al-aqli, saya bisa punya gambaran di mana itu tidaklah sesuatu yang buruk. Misalnya, falasafaha fi ayyakuna fin nafsi talabut ta'allumi min ibnin sayulat. Karena kita itu tak bisa membayangkan, dan itu bukan hal yang buruk. Ada perintah kepada anak nanti yang akan lahir. Ya kan? Untuk belajar. Misalnya gini, seorang ibu lagi hamil. Kemudian ayahnya sangat senang sekali. Kemudian dia disayang itu lah, janinnya itu, setelah dia hamil. Itu dalam hatinya, semoga nanti anaknya pintar, anak rajin. Dalam hatinya, itu perintah. Perintah tapi jelas di diri, tidak diucapkan. Itu bisa kan? Ya itu bukan sesuatu yang kopi. Ya kan? Bukan sesuatu kopi. Karena itu teori kamu, pertama teori kamu ini batil. Al-qubh al-aqli itu tidak ada. Kedua, itu tidak bisa disebut sebagai al-qubh al-aqli. Kenapa? Ya karena itu biasa. Falasafa fi ayyakuna fin nafsi talabut ta'allumi min ibnin sayulat. Tidak ada salahnya seseorang itu memerintahkan anaknya yang masih belum lahir nanti agar dia belajar. Tidak ada salahnya. Perintahnya finasi. Kita kayak semacam harapan gitu. Ya kan ya? Nah, itu dalil yang ada dalam Minhajul Baidhawi. Kalau dalam Mukhtasar Ibn Ajib, qauluhul al-amru yata'allaqu bil ma'dum wa lam yurad tanjiz taklif. Yang dimaksud ketika para ulama kita mengatakan al-amru yata'allaqu bil ma'dum, itu bukan tanjiz taklif, bukan taklif atau amr tanjizi. Berarti seolah-olah mereka mengatakan bahasanya ketika saya mengatakan al-amru yata'allaqu bil ma'dum, perintah itu terkait dengan sesuatu ma'dum, maksudnya bukan tanjiz taklif dilaksanakan ketika itu juga tidak. Tidak. Wa innama urida at-ta'alluq ma'nawi. Yang dimaksud itu adalah ta'alluq ma'nawi. Artinya apa? Maksudnya amarallahu fil azal. Maksudnya adalah Allah fi dzatihi amara. Allah fi dzatihi amara. Amara fulanan bi annahu idza wujid fa huwa sayumaru bi kadza. Seperti itu. Tapi ta'alluqnya saja. Ta'alluqnya saja. Loh, kenapa kok seperti itu? Karena problemnya gini. Ada dua problem di mana dua-duanya berat. Kalau kita tidak mengatakan bahwasanya amr itu azali. Amr itu ada azali. Pertama, kita sepakat bahwasanya kalamullah itu qadim. Beda halnya dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah secara Allah. Ya, karena kita punya konsep bahwasanya kalamullah itu qadim, yang seperti yang saya terangkan. Karena kita punya konsep bahwasanya kalamullah itu qadim. Sedangkan isi dari kalamullah itu apa? Ya amr, ya nahi, dan khabar. Karena itu kita mengatakan amr juga qadim, azali. Nahi juga qadim, azali. Khabar juga qadim, azali. Iya kan ya? Li'annahu law lam yata'allaq bihi lam yakun azaliyan. Nah, problemnya gini. Pertama problemnya itu amr itu qadim karena kalamullah itu qadim. Ya kan ya? Sedangkan amr itu termasuk sesuatu yang selalu punya kaitan. Ya kan?
perintah, itu ada yang diperintahkan, ya kan? Ada sesuatu yang diperintahkan, ya kan ya? Berarti lau lam yata'allaq bihi lam yakun azalin. Bagaimana solusinya? Pertama, amr itu harus qadim. Kenapa? Karena kalamullah itu qadim, sedangkan isi dari kalamullah ya amr nahi. Kemudian problem kedua, amr itu selalu punya ta'alluq. Li'anna min haqiqatihi at-ta'alluq wa huwa azali, karena hakikatnya menurut hakikat amr itu selalu punya ta'alluq, karena nggak mungkin memerintahkan tanpa ada yang diperintahkan, ya kan? Berarti solusinya gimana? Asy'ariyah memilih solusinya bahwasanya ada dua ta'alluq. Ta'alluq yang tanjizi itu selalu hadis. Kenapa? Aplikasinya zaman sekarang. Zaman ketika orang itu sudah muncul. Ya kan ya? Sudah ada. Siti wujud. Ada ta'alluq jenis lain. Di mana ta'alluq ini untuk menjembatani teori bahwasanya kalamullah qadim, isi kalamullah itu amr. Ya kan? Amr nahi khabar. Disebut sebagai apa? Ta'alluq maknawi atau ta'alluq suluhi. Hadzal amr yasluhu an yata'allaq bi fulan idza wujid. Anna fulan idza wujida wastajma'a syara'it at-taklif fa huwa ma'murun bikaza min ghairi tajaddudi amr azali. Jadi seperti itu. Ya kan ya? Jadi itu solusi yang dikedepankan oleh ulama kita. Karena itu Mu'tazilah mengatakan bahwasanya amr, nahi, khobar itu min ghairi muta'alliq mawjud muhal. Muhal. Ya kan? Seperti yang saya diterangkan. Ya kan? Karena mereka sejak dari awal mengingkari kalam nafsi. Karena itu sebenarnya ada dari kelompok kita, yaitu kelompok Asy'ariyah, yaitu Ibnu Sa'id al-Kulab. Sa'id bin Kulab, ya kan? Abdullah ibnu Sa'id, yang terkenal sebagai Ibnu Kulab, dan juga Al-Qalansi. Ini ulama yang ada ulama kalam, ulama Ahlussunnah yang terkenal sebagai Sifatiyah, yang ada sebelum zaman Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Ada. Itu Ibnu Sa'id, Ibnu Kulab, terkenal sebagai Sa'id, Abdullah ibnu Sa'id, dan juga ulama disebut sebagai Al-Qalansi, termasuk min Anas-Sabina, termasuk Ahlussunnah. Ingin menengahi. Jadi karena teori ini, teori tentang kalamullah yang qadim, dan dengan ta'alluqnya itu termasuk teori yang sangat rumit. Karena itu beliau ingin menengahi. Tapi tawasuknya Abdullah bin Sa'id itu tidak diterima oleh muhaqqiqin menurut Asy'ariyah setelahnya. Bagaimana mereka mengatakan? Mereka mengatakan bahwa kalamullah itu qadim. Abdullah bin Sa'id dan Qalansi mengatakan kalamullah itu qadim. Kalamullah qadim. Tapi amr nahi khobar itu hadis. Kenapa? Karena amr nahi khobar itu selalu berkaitan dengan makmur, selalu berkaitan dengan sami, selalu berkaitan dengan karena itu makmur. Ya kan ya? Jadi, lah kok bisa kamu mengatakan kalamullah itu qadim sedangkan amr itu qadim? Ya karena gini, amr nahi khobar itu ketiga-tiganya ini maksudnya apa? Al-qadrul mustarak baina al-amr wa nahi wal khobar itu apa? Al-kalam. Kita ambil kalamnya saja, kalamnya itu qadim, sedangkan amr nahi khabarnya itu hadis. Untuk menjembatani itu. Karena susah untuk membayangkan bahwasanya ada amr tanpa ada makmur di azal, nggak ada. Itu Al-Qalansi mengatakan demikian. Tapi itu tidak disepakati oleh para ulama zaman kita. Karena itu kan seolah-olah mengatakan bahwasanya kalamullah qadim, ya kan ya. Sedangkan amr nahi khobar itu hadis. Padahal amr nahi khobar itu aksamul kalam. Atau anwa'ul kalam. Berarti kamu mengatakan bahwa jinsennya itu qadim, anwa'nya hadis. Itu ilzamnya ulama Asy'ariyah, al-muhaqqiqin min al-Asy'ariyah terhadap Abdullah bin Sa'id al-Qalansi, dan Abdullah bin Sa'id dan Al-Qalansi itu percaya dengan kalam nafsi, kalam qadim percaya, beda aja dengan Mu'tazilah. Jadi landasannya berbeda. Mereka Abdullah bin Sa'id hanya ingin menengahi bahwasanya kalam nafsi ada, qadim. Tapi amr nahi khabar itu hadis. Tapi dijawab oleh ulama kita bahwasanya kalamullah itu jinsennya, sedangkan amr nahi khabar itu anwa'nya. Kamu mengatakan bahwasanya jinsennya qadim, anwa'nya itu hadis, itu mustahil. Paham enggak?
Itu juga takrir dalam kitab Mukhtasar Ibnu Hakim seperti takrirnya. Nggak disebutkan jawabannya, tapi dalam syarah Abdul Ali terhadap Mukhtasar Ibnu Hakim dikatakan bahwasanya Abdullah Ibnu Sa'id dan Al-Qalansi itu tidak berpandangan, menganggap bahwasanya amr nahi khobar itu adalah anwa'ul kalam. Bukan. Itu hanya awarid bil kalam. Itu hanya awarid. Beda. Itu hanya awarid, sesuatu yang, jadi tidak percaya ada aqsamul kalam. Tidak percaya dengan Abdullah bin Sa'id tidak percaya dengan aqsamul kalam. Al-munqasim ila amr nahi khobar. Tapi hanya percaya pada itu awarid. Kalau awarid nggak masalah gitu loh. Jadi ini mirip dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Mirip dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Kalau kita menganggap bahwasanya amr nahi khobar itu anwa sebagaimana yang ditakrib dalam Mukhtasar Ibnu Hakim dan yang lainnya terhadap kalamnya Abdullah bin Sa'id. Kenapa? Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwasanya ada yang disebut sebagai kidam nawa'i. Alam itu qadim tapi kidam nawa'i. Ya, kidam nawa'i. Ada yang disebut seperti itu. Beliau mengatakan alam itu qadim tapi kidam nawa'iyan. Tapi afrodnya itu hadis. Afrodnya itu hadis. Jadi kenapa alasannya? Karena Allah itu punya sifat yang disebut sebagai Al-Khaliq. Pencipta. Dan Allah itu disebut sebagai zat Al-Khaliq itu kapan? Apakah ketika sudah menciptakan alam semesta atau sebelumnya? Sudah azali, ya kan? Karena itu la yumkinu an yakuna khaliq wala makhluk. Gak mungkin ada makhluknya. Gak mungkin ketika ada khaliq makhluknya nggak ada. Ya kan? Nggak mungkin ada khaliq ketika makhluknya nggak ada. Nah, karena itu Allah itu makhluk itu qadim kidam nawiyan, tapi afrodnya itu hadis. Itu pendapatnya Ibnu Taimiyah. Tapi juga ini agak mustahil juga. Karena wujudun naw bihasabil afrod. Ya kan ya? Idza kana nawu qadiman fal afrodu qadimah. Idza kana nawu hadisa fal afrod la yumkin an yakuna an-naw qadimah wal afrod hadisa. Itu tidak mungkin sama dengan pendapatnya ini. Paham enggak? Lah, terus bagaimana ada khaliq terus tidak ada makhluk? Enggak masalah. Karena al-khalqu menurut Asy'ariyah itu min sifatil af'al, bukan min sifatil dzat. Bedanya dengan sifat fi'il dengan sifat dzat kan beda. Ya kan? Sifat af'al itu kaitannya dengan ta'alluq. Sifat af'al itu kaitannya dengan ta'alluq tanzisi hadis. Ada ta'alluq tanzisi qadim. Berarti al-khalqu itu ya ta'alluqan maknawiyan atau suluhiyan. Ya kan? Ta'alluq suluhiyan. Tapi juga punya ta'alluq lain yaitu ta'alluq tanzisi, yaitu ketika kita sudah lahir, ketika Nabi Adam diciptakan, ketika kita lahir. Tahu nggak? Sama dengan teorinya, karena amar nahi khobar itu semuanya sama. Ya kan ya? Nah, jadi sama dengan Abdullah bin Sa'id dan Qalansi mengatakan bahwa amar nahi itu hanya hadis. Berarti mereka mengembalikan hal ini, amar nahi khobar itu hanya ke sifatul af'al. Itu sifatul af'al, sifat fi'il seperti madzhab Asy'ariyah. Tapi kita menganggap amar nahi khobar enggak, itu sifat zat. Tapi kita menganggap bahwasanya ada dua ta'alluq tanzisi dan ta'alluq maknawi. Tanzisi itu hadis, maknawinya itu yang qadim, ya kan ya? Ya, itu kesimpulannya. Itu ringkasan dari pembahasan kita hari ini itu seperti itu. Kita baca supaya nanti bisa terang. Qala asy-syarihu al-ma'dumu yajuzu an yakuna ma'muran 'indana khilafan lil Mu'tazilah. Ma'dum atau sesuatu yang tidak ada itu bisa atau boleh diperintahkan menjadi mahalul amr, boleh. Yajuzu ayyakuna yajuzu ayyuhkama bil amri. Yajuzu ayyakuna mahallan lil amril azali. Boleh. Indana menurut kita, menurut Ahlussunnah, khilafan lil Mu'tazilah, bedanya dengan pendapat Mu'tazilah. Tapi yang kita maksud itu bukan makmur tanzizan hadis enggak. Wala nuridu tanjizat taklif. Al-amr huwa taklif kan? Al-amr huwa taklif. Wala nuridu tanjizat taklif. Kita tidak bermaksud taklif yang tanjizi. Tanjiz itu melaksanakan taklif. Kita tidak bermaksud ketika kita mengatakan bahwa al-amru yata'allaq bil ma'dum, kita mengatakan bahwa tanjizul amr enggak. Tanjizul taklif enggak. Tanjizul pelaksanaan. Tidak, kita tidak bermaksud pelaksanaan taklif. Maksudnya kita
Tidak berarti ai innahu ma'murun hada ala adami. Maksudnya ketika kita mengatakan al-amru yata'allaq bil ma'dum bukan berarti maksudnya al-amru yata'allaqu bil ma'dum hala kaunihi ma'duman. Enggak. Perintah azali itu terkait dengan ma'dum dalam keadaan dia ma'dum. Enggak seperti itu. Fa inna dzalika mustahil. Karena itu mustahil. Karena sesuatu yang diperintah, sesuatu aplikasi perintah itu selalu ketika dia sudah wujud. Ya kan ya? Balil murad ta'alluqul amri bihi fil azal. Tapi yang dimaksud dari perkataan kita al-amru yata'alluq bil ma'dum maksudnya adalah ta'alluqul amri bihi bil ma'dum. Kaitan amr itu terkait dengan ma'dum fil azal, terkait fil azal. Terkait saja di azal. Tapi terusannya wa idza wujida wastajma'a syara'it at-taklif fahina idzin yasiru mukallafan bidzalika talabil qadim min ghairi tajaddudi talabil akhar. Dan jika seorang al-ma'dum tadi, al-ma'dum idza wujida, dan jika dia sudah ada dan sudah memenuhi syarat-syarat taklif, maka saat itu dia menjadi orang mukallaf. Dia terkena taklif dengan apa? Dengan perintah yang qadim tadi, tanpa membutuhkan pembaruan perintah lagi. Jadi tolaknya sejak azali. Hakaza harruhu 'anil Asy'ari. Demikian seperti ini para ulama mentahrir masalah dari mazhabnya Asy'ari. Imam Asy'ari punya mazhab al-kalamun nafsi, al-amru yata'allaq bil ma'dum seperti itu. Pemahamannya seperti ini. Tahrir itu menulis bisa atau menteorikannya bisa gitu loh. Atau tahrir mahallin niza atau mengudari atau menetapkan masalah tahrir menuliskan. Jadi seolah-olah kenapa tidak mengatakan hakadza naqalu wa nasari, karena di sini ada hal yang perlu didalami lagi dalam masalah ini, yang perlu diurai kerumitan-kerumitannya, karena itu menggunakan kata-kata harraru. Ada sesuatu masalah yang ribet yang perlu diurai, ya kan ya? Tahrir itu tahrir masalah. Ada yang diurai gitu. Karena nukilan dari Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari itu butuh pemahaman. Karena itu pemahamannya kadang salah, karena itu mereka harru wa al-Asy'ari. Pemahamannya benar seperti ini. Nah, wa huwa mabniyun ala itsbati kalamin nafsi. Nah, pendapat bahwasanya al-amru yata'allaq bil ma'dum itu terbangun dari konsep sebelumnya. Konsep bahwasanya ada yang disebut sebagai kalam nafsi. Karena itu wajar Mu'tazilah mengingkari teori ini. Kenapa? Karena sejak dari awal Mu'tazilah tidak percaya adanya kalam nafsi. Kalau sudah tidak percaya dengan asalnya, otomatis faranya nggak percaya. Asal dari masalah ini adalah aslu hadil masalah itu kalam nafsi, itbatil kalam nafsi. Fa'idha angkaru al-kalam nafsi angkaru ta'alluqul amri bil ma'dum min babi aula. Li'anna ma'as'ala al-amri bil ma'dum, ta'alluqul amri bil ma'dum mabniyun aw far'un an isbat kalam nafsi. Tahu enggak? Jelas kan? Wa min thamma khalafatil Mu'tazilah. Karena hal ini wa min ajli ibtinaihi ala isbat kalam nafsi, wa min thamma itu artinya wa min ajli dzalika. Wa min thamma ay wa min ajli isbat kalam nafsi khalafa al-Mu'tazilah. Limadha li'anna al-Mu'tazilah ankaru wujuda al-kalam nafsi. Tidak percaya ada kalam nafsi. Kalam ya kalam nafsi. Karena itu mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Ya Quran yang kita baca. Gitu. Mengingkari kalam nafsi itu tidak menjadi kafir. Karena itu furu'ul aqidah. Karena itu Mu'tazilah itu bukan kafir. Mu'tazilah hanya kelompok yang salah pemahaman. Kelompok yang salah pemahaman. Ya kan ya? Karena kalau kita mengingkari mutlak bahwasanya Allah itu tidak memiliki kalamullah, itu baru kafir. Tapi kalau
tidak percaya bahwasanya ada yang disebut kalam nafsi, Quran itu dibedakan antara kalam nafsi dan kalam nafsi. Itu nggak masalah. Dalam arti nggak masalah itu salah, cuma dia nggak sampai kafir, gitu loh. Karena dia mempercayai kalam, mempercayai wahyu, mempercayai Allah itu wujud, ya kan ya. Beda, hanya mempercayai apakah Allah memiliki sifat seperti ini, gitu. Itu aja. Jadi ingkarul Mu'tazilah ingkarul sifat, la ingkari asal sifat. Bukan mengingkari azat. Al-Mu'tazilah la yunkiruna azat al-qadimah la. Wa innama yunkiruna ba'd sifatil qadimah. Ba'd sifatil qadimah. Itu la yujibu takfir. Walakin yujibu tafsir faqat. Yujibu tafsir faqat. Wa min thamma khalafatil Mu'tazilah wa idza thabata anna Allah Ta'ala mutakallimun bi kalamin qadimin azaliyyin qa'imin bi dzatihi lazima wujudul amri fil azal. Dan jika tetap, karena ketika kita mengatakan jika tetap berarti ada pembuktian sebelumnya, yaitu pembuktiannya nggak di sini. Pembuktiannya di mana? Di kitab ilmu kalam. Karena ini masih mukadimah usul fikih. Nah, ini termasuk mukadimah kalamiyah. Karena itu kalau kita ingin merujuk dalilnya lebih panjang, lebih kuat, ada di ilmu kalam. Dan jika telah terbukti, berarti kan ada yang dibuktikan sebelumnya, bahwasanya Allah Ta'ala itu mutakallim, zat yang berbicara. Ya kan ya, mutakallim. Bukan hanya berbicara, tapi bikalamin qadim. Mutakallim bikalamin qadim. Karena Mu'tazilah mengatakan mutakallim bidatihi. Khaliq bidatihi. Seperti itu, mutakallim bidatihi. Kalau Asy'ariyah enggak, mutakallim bikalamin qadim. Jadi ada yang disebut qudrah, ada yang disebut al-qadir. Kaunuhu qadiran ya. Seperti itu kan. Kaunuhu mutakalliman, ada juga al-kalam. Kalau Mu'tazilah enggak, kaunuhu mutakalliman faqat. Berarti adanya itu membedakan dari Mu'tazilah yang... Iya. Karena Mu'tazilah menganggap semua sifat-sifat ini kembali ke zat Allah Ta'ala. Kembali ke zat Allah Ta'ala. Jadi termasuk min muta'alliqaz zat. Termasuk min sifat zat. Bukan sifat zat. Dia mengingkarinya. Kalam qadim itu mengingkari. Tapi dikembalikan semuanya ke wujud Allah. Berarti Allahu yatakallam bizatihi. Bizatihi, bukan bikalamin qadim. Gitu loh. Mengingkari kalam qadim, tapi tidak mengingkari zatnya. Jika telah terbukti bahwasanya Allah Ta'ala itu mutakallim, zat yang berbicara, dengan pembicaraan yang qadim, yang azali, di mana azali qa'im bizatihi, qa'imin bizatihi, yang ada tetap pada zat Allah Ta'ala, maka jika demikian telah terbukti, lazima wujudul amri fil azal. Maka wajib adanya amr di zaman azali. Kenapa? Li'anna la naqil al-kalam siwal amr wa nahi wal khabar. Kita nggak bisa memahami kalam itu apa kecuali ya. Kalam itu apa? Ya amr, ya nahi, ya khabar. Ya kan ya? Karena itu mengatakan lazima wujudul khabar fil azal. Idza tabata anna Allah mutakallim, lazima wujudul amr fil azal. Paham enggak? Enggak. Itu aksamul kalam hanya ada di zaman hadis. Kalau zaman umum enggak ada. Kalam ya kalam. Abdullah bin Sa'id juga tidak mempercayai aksamul kalam. Itu hanya awarid. Yang beda-beda. Tidak sudut pandang. Lazima wujudul amri fil azal wal ma'mur. Maka wajib berimplikasi adanya amr di zaman azali. Tapi wala ma'mur tidak ada yang diperintahkan, ya kan? Karena yang diperintahkan masih belum ada. Lil ilmi, kenapa wala ma'mur? Kenapa tidak ada yang diperintahkan? Lil ilmi bi anna ma siwallahi hadisun. Karena sudah diketahui dengan pasti, dengan bukti bahwasanya apapun selain Allah Ta'ala itu hadis. Termasuk makmur, termasuk makhluk, termasuk semuanya, termasuk malaikat, termasuk semuanya. Jadi yang ada di azali dan qadim itu hanya Allah. Dan sifatnya ya kandungannya dari Allah. Kenapa kita tetap menyebutin sifat? Karena supaya tidak diingkari sifat itu. Jadi seolah-olah zat itu tidak memiliki sifat. Gitu loh. Itu bahaya. Karena itu harus, yang qadim itu Allah dan sifatnya. Allah dan sifatnya. Karena zat itu tidak mungkin tanpa sifat. Dengan sifatnya Allah itu qadim sama dengan Allah. Ya kan ya? La huwa ainuhu wa la huwa ghairuhu. Sifatnya itu. La huwa ainuhu wa la huwa ghairuhu. Maksudnya apa? La huwa ainuhu. Sifat dan zat itu berbeda. Ya kan? La huwa ainuhu. Wa la huwa ghairuhu. Maksudnya apa? Dia tidak selainnya. Apa maksudnya? Layan faktu anhu. Zat dan sifat tidak mungkin terpisah. Seperti ada orang, disifati orang itu, orang manusia ini. Orangnya tinggi. Kita bisa memisahkan sifat tingginya dengan orangnya? Nggak bisa. La huwa ainuhu. Azat laisa
sifatan. Wala huwa ghairuhu. Ai azat laisa ghairu sifat. Kenapa? Ai maksud la huwa ghairiyah di sini maksudnya adalah infikak. Ai sifat la tanfaku anizat. Asifah la tanfaku anizat. Sifat itu tidak bisa terpisah dengan dari zat. Kita nggak bisa memisahkan antara orang itu tinggi. Kita misalkan tingginya kita misahkan orangnya ada tanpa tinggi, nggak mungkin. Nah, itu sifat yang mulazim, sifat yang mulazimah, ya kan ya? Itu seperti itu. La huwa ainuhu wa la huwa ghairuhu. Kalau belajar ilmu kalam nanti. La huwa ainuhu wa la huwa ghairuhu. Ya kan ya? Nah, ini maksudnya wala ma'mur, ada amr di azali, wala ma'mur tidak ada berarti. Kenapa? Karena masuk boy hadis. Ma'murnya tidak ada karena ma'mur itu cuma Allah. Ya kan ya? Oke, ini teorinya Asy'ariyah. Wa'taradul khusumu. Musuh-musuhnya Asy'ariyah, musuh Ahlussunnah di sini mengkritik. Wa qalu mereka mengatakan yalzamu wujudu amrin wala ma'mur. Maka implikasinya ada perintah tapi tidak ada yang diperintahkan. Wa dzalika muhal, itu muhal. Likaunihi atas. Karena itu sia-sia. Kenapa muhal? Karena itu sia-sia. Wujudul amr ma'adamil ma'mur itu sia-sia. Wujudul amrin wala ma'mur itu abad. Itu alasan pertama. Likaunihi abad. Wadzalika muhal likaunihi abadan. Itu alasan pertama. Itu catat di situ. Itu alasan pertama. Nanti alasan yang kedua itu dikritik juga sama Azhar Kasih di sini. Jadi nanti ini kan ada dua alasan kenapa yalzamu wujud amr wala ma'mur, karena itu nggak boleh. Kena alasan pertama abbas, ya kan ya. Kedua alasannya ini. Nanti dikritik alasan pertama sampai selesai, kemudian baru dikritik alasan yang kedua. Alasan pertama wadzalika muhal likaunihi abbas. Oke. Alasan yang kedua wali annal amro minal ma'ani al-mutaqallim. Itu masih perkataannya Mu'tazilah. Kenapa wujudul amr ma'au adami al-ma'mur itu muhal? Alasan kedua karena perintah al-amr minal ma'ani al-muta'alliqah, termasuk makna-makna yang punya kaitan. Selalu punya kaitan. Merintahkan ada yang diperintahkan, ya kan ya? Sama dengan nahi, melarang ada yang dilarang, ya kan ya? Wa wujudu muta'alliq wa la muta'allaq bih muhal. Ada muta'alliq yang terkait tapi tidak ada yang dikaitkan, itu muhal. Nah, al-amr minal umur al-muta'alliqah bih. Ini nanti itu kritikan terhadap matan Mukhtasar Ibnu Rajab, karena Mukhtasar Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya li anna min haqiqatil amri at-ta'alluq. Seolah-olah mengatakan bahwasanya amr itu hakikatnya ta'alluq. Nah, ini pendapatnya Mu'tazilah. Kalau amr itu selalu ada ta'alluqnya. Nah, itu. Wa wujudu muta'alliq minal ma'ani al-muta'alliqah, muhal, ya kan ya? Wa wujudu muta'alliq wala muta'alliq muhal. Wa qadir ta'a li hadhihi syubhati Abdullah bin Sa'id wal Qalansi min ashabina. Dan sungguh mengambil atau terkena syubhat ini Abdullah bin Sa'id dan Qalansi dari kalangan ashabina itu Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun bukan Asy'ariyah. Karena kenapa? Karena beliau itu hadir sebelum Asy'ariyah. Bahkan Imam Abu Hasan al-Asy'ari membangun teorinya hanya dari Abdullah bin Sa'id dan Al-Qalansi. Sebelum Abu Hasan al-Asy'ari. Sebelum Abu Hasan al-Asy'ari itu Ahlussunnah dikenal sebagai kelompok as-sifatiyah. Bedanya dengan Mu'tazilah, karena mengingkari sifat, karena itu terkenal sebagai nufatus sifat, pengingkar sifat. Tapi kelompok Ahlussunnah ini Ibnu Sa'id al-Qalansi, Ibnu Sa'id wal Qalansi itu sifatnya. Ahlussunnah. Ada beberapa teorinya yang nggak pas gitu aja. Tapi ya Ahlussunnah. Nah, ini Ahlussunnah yang mutakallim. Nah, terus zaman itu ahli hadis di mana? Ahli tafsir di mana? Ahli fikih di mana? Mereka nggak bahas, menghindari Mu'tazilah. Jadi di zaman ketika Mu'tazilah berkuasa, itu ada ulama Ahlussunnah yang menentang Mu'tazilah dengan teori-teori kalam juga, yaitu Abdullah bin Sa'id dan Al-Qalansi. Betul. Tapi mayoritas ahli hadis, ahli fikih, ahli sirah dan sebagainya itu nggak bahas. Pokoknya mengatakan pendapat batil, bertentangan dengan zahirun nusus, itu aja. Nggak kuat. Ahli hadis nggak kuat untuk berbicara soal sedetail ini dengan Mu'tazilah, nggak kuat. Diserahkan ke Abdullah bin Sa'id. Nah, ketika Imam Abu Hasan al-Asy'ari muncul, itu seolah-olah karena
Abdullah Al-Asy'ari itu kekuatan hadis juga dapat, fikihnya juga dapat, tafsirnya juga dapat, ilmu kalamnya juga dapat dari Mu'tazilah. Ketika muncul membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir semuanya ngumpul ke Abdullah Al-Asy'ari dan mereka menisbatkan diri kepada Abdullah Al-Asy'ari. Karena membela akidahnya. Jadi ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir dulu itu akidahnya benar, tapi nggak bisa bela. Nggak bisa membela. Iya, nggak bisa membela. Mereka menghindar dari perdebatan seperti menghindar. Karena itu nukilan-nukilan dari zaman itu orang yang mendebat ahli kalam itu ahli bid'ah, maksudnya Mu'tazilah. Zaman itu yang terkenal Mu'tazilah. Belum muncul Ahlussunnah. Nah, Ahlussunnah belum muncul, Asy'ariyah belum muncul. Nah, ketika Abdullah Al-Asy'ari muncul dengan teorinya yang membela akidahnya ahli hadis, membela akidahnya ahli tafsir, ahli fikih, akidah seperti itu, dengan teori-teori mereka, dengan teori-teori Mu'tazilah, maka mereka berkumpul. Jadi sebenarnya kan kadang-kadang ada yang bilang ahli hadis itu tidak karya. Enggak, itu salah. Berarti ahli hadis yang hadir sebelum karya itu ikutnya sifat yang Iya, ikutnya sifat dia. Contohnya apa? Imam Al-Baihaqi. Coba dicari Imam Baihaqi itu ahli hadis besar dan dia tidak seperti Asy'ari kita. Jadi beda. Perbedaan antara ahli hadis dan Ahlussunnah minal mutakallimin itu perbedaannya hanya teori istidlalnya saja. Matlubnya, mustadal alaihnya atau matlubnya itu sama. Mereka percaya bahwasanya Allah itu wujud. Dalilnya apa? Kalau ahli hadis mengatakan ini karena ada hadisnya riwayat gitu. Hadisnya ada gitu. Kalau ahli kalam nggak pakai hadis, saya pakai akal. Dapat. Bisa juga. Jadi yang mengatakan bahwasanya Ahlussunnah itu ada 3 firaq, pertama Asy'ariyah, kemudian Maturidiyah, kemudian ahli hadis. Itu kalau dipahami sebagai akidahnya itu berbeda-beda, itu salah. Ahlussunnah itu satu, gitu. cuma cara pengambilan. Bedanya apa? Istidlal. Cara istidlalnya berbeda. Cara istidlalnya berbeda. Nah, kita berbeda dengan Mu'tazilah bukan hanya istidlalnya berbeda, enggak. Matlubnya itu beda kita itu. Natijanya beda. Jadi kalau ada Ahlussunnah, kok natijanya beda, itu berarti bukan Ahlussunnah. Natijanya beda kok. Beda istidlal boleh, tapi natijanya harus sama. Enggak. Kita mengatakan dua Said wal Qalansi ini sebagai Ahlussunnah karena natijanya sama dengan kita. Argumennya berbeda. Ya kan ya? Ahli hadis zaman dulu. Itu ahli hadis yang besar itu sama dengan Asy'ariyah, sama. Natijanya, bukan istidlalnya. Istidlalnya beda. Amin. Lah, Mu'tazilah enggak mungkin dengar perkataannya ahli hadis, ahli fikih zaman dulu. Mu'tazilah levelnya berada di level yang lain loh, berada di level akli. Dengan ahli hadis dan ahli fikih itu levelnya nakli. Nah, saya itu enggak berbicara soal nakli, saya berbicara soal akli. Nah, ahli hadis enggak. Ahli hadis itu nakli, akli semuanya pakai nakli. Tahu enggak? Pakai riwayat. Loh. Tapi diruntuhkan oleh ahli kalam gampang sebenarnya. Kamu pakai riwayat. Sedangkan riwayat dari Rasul nggak ada. Semuanya maksimal dari sahabat. Dari tabi'in. Nah, tabi'in sahabat, tabi'in itu nggak maksum. Kenapa kamu pakai dalil? Nah, ini. Ya. Kelemahannya ahli hadis itu di sini. Karena itu Mu'tazilah nggak terima. Lalu sejak awal itu konsepnya bahwasanya mereka nggak maksum. Kenapa kamu pakai argumen? Ya kan ya? Nah, kamu kenapa pakai akal? Akal gak masuk. Tapi akal itu semua orang menerima. Akal itu qasimul mustarok bainal bashar. Tahu enggak? Karena al-aqlu itu asasuhu an-naqlu asasuhu al-aqlu asasun naqli. Idza kudzibal aqlu kudziban naqlu min babi aula. Karena orang itu tidak akan percaya dengan Rasul sebelum melihat mukjizat dari tangan Rasul. Percaya secara akli dulu. Enggak mungkin orang ini muncul dengan mukjizat seperti ini, ya kan ya? Kecuali dia itu benar mu'ayyadin indillah, ya kan ya? Karena itu akal itu asasun nakl. Kalau orang dibalik an-naqlu asasul akal itu salah. Pembahasannya panjang itu enggak perlu. Pembahasannya panjang, salah itu. Maksudnya yang dimaksud akal itu tahrir akal di mana? Akal maksudnya memahami teks. Iya, kalau memahami akal itu memahami teks wahyu. Itu enggak kita bicarakan. Yang kita bicarakan itu a'ammu min dzalik. Akal yang sebagai entitas yang bersandingan dengan nakal. Itu pasti asas nakal, enggak? Wa qadir ta'ala hadhi syubha Abdullah bin Sa'id wal Qalansi min ashabina. Ya kan ya?
Subhat seperti ini karena tidak ada amarnya ada, makmurnya tidak ada. Karena itu Abdullah bin Sa'id dan Qalansi punya pandangan yang lain. Ingin menengah-nengahi. Tapi mereka percaya kalamullah itu ada, kalam nafsi juga ada. Tapi mereka nggak percaya amr nahi dan khobar itu termasuk jenis kalam. Wa malah dan keduanya Al-Qalansi dan Ibnu Sa'id dan Ibnu Qulab condong wa malah ila annahu la yusamma fil azal amron wala nahyan wala khabaron. Mereka keduanya condong bahasanya kalamullah di azali itu tidak disebut sebagai amr, tidak disebut sebagai nahi, tidak disebut sebagai khobar. Berarti ini pernah. Hal kalamullah fil azal yusamma amron wa nahyan wa khabaron fi khilaf. Baina al-sunnah, iya, fi khilaf. Tapi pendapatnya al-sunnah yang benar adalah na'am, yusamma kalamullah fil azal amron wa nahyan wa khabaron. Li'anna la naqil kalamullah illa amron wa nahyan wa khabar. Li'annahu aqsama. Li'annaha aqsamul kalam. Ya kan ya? Tsumma sara fi ma la yazalu kadzalik. Nah, Abdullah bin Sa'id dan Qalansi itu tidak percaya bahasanya kalamullah di azal disebut sebagai amr nahi khabar. Tsumma sara fi ma la yazalu kadzalik. Tapi kalamullah di zaman azali itu berubah. Fi ma la yazal, di dalam sesuatu yang akan datang seperti itu, seperti amr nahi khabar. Kadzalika kal amri wa nahyi wa khabar. Jadi coba diteliti ya, kata-kata dicatat ya. Fi ma la yazal itu maksudnya fil mustaqbal. Fi ma la yazal fil alamil hadis atau fil mustaqbal. Fi ma la yazal pakai la. Ada lagi fi ma lam yazal, maksudnya di zaman azali. Lam yazal, ada bedanya lam yazal dengan la yazal. Itu bedanya. Nah, Abdullah bin Sa'id mengatakan di zaman azali, fi ma lam yazal, itu tidak ada amr nahi khabar. Tapi fi ma la yazal ada. Fi ma la yazal itu alam hadis, ketika sudah ada mukallaf. Ya kan ya? Itu masara fi ma la yazalu kadzalik. Faja'alahu min sifatil af'al. Keduanya menjadikan kalam itu sebagai sifat fi'il. Kan? Ada bedanya kalau Asy'ariyah tahu ada bedanya antara sifatul af'al dan sifatul dzat. Sifatul dzat dan sifatul af'al. Beda. Oh, dari sifat 20 itu kan ada beda. Ada sifat nafsi. Terus salbi, manawiyah. Manawiyah itu sifatul af'al. Terkaitannya dengan kudro, iroda, dan sebagainya. Sifatul af'al. Yang punya ta'aluk khalid juga sifatul af'al semuanya. Semuanya sifatul af'al. Yang enggak sifatul af'al yaitu sifat yang wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi siyamuhu binafsihi wahdaniyah. Wahdaniyah sampai wahdaniyah. Kudro semuanya itu sifat makna, ma'nawi, maksudnya itu punya makna qadim, tapi punya ta'aluknya hadis. Nah, khalid di mana kok gak masuk sifatullah? Itu masuk sifatul af'al. Jadi khaliq itu ismullah, bukan sifatullah. Jadi orang kadang itu tidak bisa membedakan antara sifat Allah dan nama Allah. Orang itu beda. Orang ini ganteng, berarti sifatnya. Tapi namanya ganteng, beda kan? Ya kan ya? Jadi ada asma'ullah 99. Yang tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita meyakini bahwa asma'ullah itu kulli kamalat. Sifat Allah di kulli kamalat. Ya kan ya? Tapi yang tertulis dalam Al-Quran Sunnah itu asma'ullah 99. Ya kan ya? Sifat Allah juga hanya 20. Itu yang tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah. Padahal nggak terbatas sebenarnya. Itu hanya ru'usus sifat, ru'usul asma. Enggak. Nah bedanya seperti itu. Khaliq itu isim nama. Ada perbedaannya. Perbedaannya itu nanti apakah boleh sifat itu wajib tauqifi. Wajib tauqifi. Tapi kalau isim enggak wajib tauqifi. Menurut Imam Ghazali kan ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan harus tauqifi, isim juga. Ya, ada yang mengatakan enggak harus tauqifi. Seperti itu. Gimana?
Faja'alahu min sifatil af'al. Keduanya menjadikan kalam Allah termasuk sifatul af'al. Sifatul af'al. Wal farqu baina hadza wa baina madzhabil asy'ariyah. Perbedaan dari mazhabnya Abdullah bin Sa'id dan mazhabnya Asy'ariyah apa? Annal asy'ariyah yaqul al-amru bi dzatihi wa sifatihi fil azal. Perintah bizatnya dengan zatnya dan sifatnya Allah Ta'ala itu ada di azal. Wala ma'mur fil azal. Tidak ada ma'mur yang diperintahkan di azal. Sedangkan keduanya Abdullah bin Sa'id dan Al-Qalansi mengatakan wa huma yaqulan al-mawjudu fil azal al-amru bidatihi biduni wasfi kaunihi amran. Yang ada di azal itu al-amru bidatihi, perintah zatnya itu sendiri tanpa ada pensifatan bahwasanya dia itu amr. Enggak. Biduni wasfi kaunihi amran. Wastad'afa al-muhaqqiquna hadha tawassut. Ulama muhaqqiqin dari kalangan Ahlussunnah menganggap lemah tawassut ini. Pendapat tengah-tengahnya Abdul Sa'id dan Qalansi ini dianggap sebagai pendapat yang lemah. Kenapa? Bi anna la naqil min kalamillahi illa al-amra wan nahya wal khabar. Karena kita tidak bisa memahami kalam Allah kecuali itu adalah perintah, nahi dan khabar. Kalau Allah itu apa? Ya perintah, ya nahi dan khabar itu kan maksudnya. Fa idza qila fi hududiyah, dan jika dianggap hadis amr nahi khabar sebagaimana itu mazhabnya Abdullah Sa'id dan Qalansi dianggap sebagai hadis, maka lazimah hudutsu kalamillah, maka berimplikasi kalam Allah hadis juga, ya kan ya? Wa huwa muhal, padahal muhal kenapa? Karena sudah dibuktikan dalam ilmu kalam Allah itu qadim. Karena kalam Allah sifatun min sifat ta'ala, ya kan ya? Wa ajabu an subhatil mu'tazilah. Para ulama Ahlussunnah menjawab subhatnya Mu'tazilah, di mana subhat ini yang akhirnya menjerumuskan Abdullah bin Sa'id dan Al-Qalansi sedikit ke dalam pendapatnya Mu'tazilah karena menengah-nengah ini kan. Nah, karena itu dijawab oleh ulama Ahlussunnah. Wajabu an subhatil Mu'tazilah, para ulama menjawab subhatnya Mu'tazilah. Amma luzumul abad. Nah, tadi kan kalinya Mu'tazilah bayangan nih. Wa yalzamu wujud amrin wal amr wa dzalika muhalun li kaunihi abad. Amma luzumul abad, adapun implikasi abad yang diutarakan sebagai dalilnya Mu'tazilah, maka falibainaihi ala tahsin wa taqdis, maka karena dibangun di atas konsep tahsin dan takdil akli, padahal konsep itu batil, sudah dijelaskan di dua pelajaran sebelumnya saya jelaskan, itu batil. Karena itu jika iza kana al-aslu batilan fal farqu batilan min babil aula, ya kan? Fal ardu wa yalzamu butlan iza batala al-aslu batala al-farqu min babil aula, li'anna al-farq mabniun 'ala al-asl, ya kan ya? Amma tsaniya, adapun yang kedua maksudnya ini wali anna al-amra min al-ma'ani al-muta'alliqah. Nah ini. Amma tsaniya, adapun dalil yang kedua dari Mu'tazilah, fala nusallim, maka kita tidak terima. Kita tidak fala nusallim anna al-amra min al-haqa'iq al-muta'alliqah. Kita tidak menerima bahasanya perintah itu termasuk hakikat yang berkaitan, yang punya kaitan. Tapi perintah itu hanya sekedar bal huwa min sya'nihi an yata'allaq. Tapi perintah bal huwa al-amr, tetapi al-amr itu adalah min sya'nihi, min halihi an yata'allaq. Karakternya mahala. Yes. Jadi gini loh. Bedanya al-haqa'iq al-muta'alliqah dengan min sya'nihi an yata'allaq berbeda. Jadi kalau kita mengatakan amr itu minal haqa'iq al-muta'alliqah, sejak dari awal hakikatnya amr itu selalu punya kaitan. Jadi kalau kita gambarkan sebagai satu sistem gitu. Sistem punya hakikat. Ada sistem komputer gitu. Nah, sejak dari awal sistemnya itu ada ta'alluqnya di dalamnya. Ada ta'alluqnya. Tapi kalau kita mengatakan min sya'nihi an yata'allaq, amr itu min laisa min haqiqatihi at-ta'alluq, tapi min sya'nihi saja. Kita menggambarkan seolah-olah amr di sini adalah sebuah sistem yang menggambarkan tentang perintah Allah. Nah, tapi implikasi dari perintah Allah itu adalah ta'alluqnya ini. Jadi dia di luar sistem, ta'alluq di luar sistem. Ya kan? Amr itu min sya'nihi an yata'allaq saja. Termasuk sya'nihi ay halihi, min halihi an yata'allaq. Karakternya itu berta'alluq. Bukan sifat zatnya, bukan sifat zatnya berta'alluq, tapi karakternya itu berta'alluq gitu.
Wa ta'liq amrun nisbi. Sedangkan ta'alluq itu persoalan nisbat. Binis sebagai hada ya ta'alaq, binis sebagai li hada ya ta'alaq. Itu saja. Persoalan nisbi. Ya kan ya? Wa nisab wal idhafat mawjudatun fi dhihni dunal kharij. Nah, ini kaidah ilmu kalam. Nisbat, penisbatan dan idhafat penyandaran itu hanya ada di zihni, di otak. La dunal kharij. Ya kan? Zihni itu ada di bayangan di otak gitu loh. Kharij itu ada yang di luar bayangan kita. Kharij itu wujudnya itu ada. Ini kharij, semuanya kharij dan sebagainya. Tapi zihni itu ada di otak. Ya. Nah, karena demikian, maka adalah kita mengatakan bahwasanya jika amr itu ada, makmur nggak ada. Kalau dimaksud adalah makmur fil kharij, maka jelas muhal. Kenapa? Karena makmur fil kharij la yumkin an yujada fil azal, li'annahu masya Allah hadis kan? Ya kan? Tapi kalau dimaksud la amro wala makmuro, ay fi zihni atau ay muta'alliq ma'nawi, zihni itu maknawi, maka salah. Karena ada makmurnya, ay muta'alliq ma'nawi, gitu loh. Muta'alliq. Karena dia amrun nisbi saja, muta'alliq. Al-amru azali yata'allaqu bi anna fulan idza wujud sara mukallafan. Ya kan? Maksudnya itu adalah maknawi. Fidzihni. Wa bihadza taqrir yazulu al-iskala. Ini jawaban dari Syekh Badruddin Az-Zarkashi, di mana jawaban ini tidak dibuka di kitab Syarah Mukhtasar Ibnu Hajib, tidak ditemukan. Maka di Mukhtasar Ibnu Hajib dia mentakrir, dan itu ternyata itu mazhabnya Mu'tazilah, bahwasanya demikian, li'annal amro min haqiqatihi at-ta'alluq wa huwa azali. Itu saya ketemu jawabannya di sini. Jadi ta'addudu az-zihniyat la yujibu ta'addud al-kharijiyah. Karena khariji gini, kita khariji gini, ini air, ya kan? Ini satu. Tapi zihn kita bisa punya, kita macam-macam. Ini pertama, ini bentuknya panjang, lonjong ke atas, terus syafaf, kemudian di dalamnya ada air dan sebagainya. Iya kan? Itu zihni kan? Karena wujud itu ada 4 macam. Al-wujud yang qasimu ila arba'ati aqsam. Al-wujud fi dzihni, pertama yang paling kuat al-wujud fil kharij. Kemudian al-wujud fil dzihni. Kemudian al-wujud fil lafzi, perkataan. Kemudian al-wujud fil khatti, tulisan. Itu 4. Wujud dalam ilmu kalam itu seperti itu. Wujud 4. Ini level, berarti levelnya itu wujud fil dzihni. Wujud fil dzihni. Levelnya ta'alluq itu wujud fil dzihni. Jadi mana ta'alluqnya? Ya ta'alluq itu fil dzihni, bukan fil kharij. Mana ta'alluq yang enggak kelihatan? Ya enggak kelihatan. Level kita loh. Level ini. Misalnya gini. Air ini, botol ini berada di atas karpet. Berarti berada di atas itu mana wujudnya? Bendanya ada fil kharij, tapi berada di atasnya itu enggak ada. Di sini, otak yang mencerna. Iya, wa bihadza taqrir yazul iskal. Dengan takrir seperti ini maka iskalnya bisa hilang. Bahwasanya ta'alluq itu ta'alluq zihni majazi, la wujud lahu fil kharij. Ta'alluq zihniyun la wujud lahu fil kharij. Wa dhahara annahu ta'alluqun zihniyun majaziyun la haqiqiyun. Maka tambah bahwasanya itu adalah ta'alluq zihni yang majazi, bukan hakiki saja. Artinya hakiki fil kharij. Wa yuwaddihu ma yaquluhu al-faqih. Jelaskan. Hal itu bisa dijelaskan dengan furuk yang dibangun oleh seorang fuqaha. Dan dijelaskan oleh apa yang dikatakan oleh seorang faqih. Innal wasiyatal hamli sahihah li tawaqqu'i wujudihi bi khilafil wasiyatil ma'dum. Nah, dalam aplikasi dalam fikihnya itu ada aplikasinya. Ada wasiat kan? Wasiat ada yang disebut sebagai teori wasiat kan? Setelah mewaris itu ada wasiat kan? Wasiat terhadap kandungan itu sah. Kalau sudah ada isinya kita wasiatkan. Bahwasanya nanti anak ini akan saya berikan harta sekian-sekian. Pokoknya nggak sampai lebih dari 1/3. Maka diperbolehkan kan? Saya wasiatkan. Kemudian bapaknya meninggal sebelum lahir. Kemudian lahir, dia langsung dapat wasiat. Langsung. Sah. Ini tawakku'i wujudi. Karena ditunggu atau diduga wujudnya. Karena sudah ada wujudnya. Dikhilafil wasiyatil ma'dum. Bedanya dengan wasiat terhadap orang yang tidak ada. Jadi belum hamil, belum ada wasiat. Nanti anak saya akan saya wasiati nanti dapat baju atau sekian.
belum hamil atau belum nikah. Nggak bisa. Tapi kalau sudah ada isinya, boleh. Itu dalam fikih. Fikihnya seperti itu. Wa ala dzalika yatakharraju al-hukmu 'ala al-asya'i al-ma'duma wa tuqaddaru mawjudah. Atas dasar kaidah seperti itu, maka hukum terhadap sesuatu yang tidak ada tapi dikira-kira ada, itu bisa dikeluarkan hukumnya. Ada hukum di dalam fikih. Misalnya apa? Kal iman fi haqqi atfalil mu'minin. Orang Muslim kalau punya anak terus anaknya meninggal sebelum balik, itu dianggap sebagai apa anaknya? Muslim. Kenapa? Padahal dia belum mengucapkan syahadat. Dia yuqaddar wujudul iman. Nutku bil imannya, nutku bil syahadatnya enggak ada, tapi yuqaddar. Yutawakko wujudu, Bapak. Yutawakko wujudu. Karena biasanya kalau ada orang lahir dari Muslim nanti jadinya Muslim, gitu loh. Jadi yutawakko wujudul iman dianggap. Wal kufru fi auladil kufra. Kufar juga demikian. Kafir di anak-anaknya orang kafir. Karena itu anaknya orang kafir ketika dewasa itu harus, kalau masuk Islam harus pakai syahadat. Tapi ya kalau anaknya orang Muslim udah dewasa, nggak perlu syahadat, sudah dianggap Muslim. Tapi wal kufru fi auladil kufra, hukumnya secara ilmu kalam, anaknya orang kafir itu kafir. Secara ilmu kalam. Tapi menurut hadis dan menurut rahmatnya Allah Ta'ala, sesuai dengan rahmat Allah, itu dimaafkan. Kafirnya anak-anak orang kafir itu dimaafkan. Jadi dia dianggap sebagai kelompok yang selamat. Meskipun dia sebenarnya nggak selamat. Kalau nanti besar itu kemungkinan besar. Jadi seolah-olah anaknya orang kafir dapat rahmat. Dia tidak sampai kafir, dimeninggalkan sebelum jadi balik, dan nanti akhir kemungkinan besar jadi kafir, dimeninggalkan sebelum itu, supaya dia nanti jadi orang yang selamat di akhirat. Enggak. Nah ini, tapi kalau dalam fikih anggapnya anaknya orang kafir dianggap kafir. Aplikasinya nanti ketika anak ini sudah besar, itu dia disuruh syahadat kalau mau masuk Islam. Kalau anak orang Muslim nggak perlu disuruh syahadat gitu loh. Jadi ya, fikih seperti itu. Jadi fikih seperti itu. Kok sekarang ada dikit-dikit harus orang Muslim dianggap harus pakai syahadat, itu bertentangan dengan fikih itu. Loh ini nggak ngomong aja, nggak ngomong syahadat aja udah dianggap baca syahadat selama dia anaknya orang Muslim kok. Gitu loh. Hatta yajuza sabyuhum mastirqahum. Tapi auladul kufar itu dianggap kafir juga, sehingga dia boleh boleh disabi dan dianggap sebagai budak, boleh ditawan dan boleh diperbudak. Waqad haqqaqa al-Imam al-Muqtarih jadd al-Syekh تقي الدين ابن دقيق العيد لأمه العبارة عن هذه المسألة بما يفسد تعبير المصنف وغيره. Imam Muqtarih, di mana beliau adalah kakek dari Syekh Taqi Ibnu Daqiq al-Id, tapi kakek dari ibunya, itu punya taktik yang menarik terhadap ibarah ini, tentang masalah ini. Di mana takbir ini bisa merusak takbir yang musannaf dan maksud yang lain. Takbir yang musannaf itu apa? Al-amr ya ta'alaq bil ma'dum, berarti ta'alaqnya ta'alaq dengan ma'dum, ya kan ya? Terus dalam lubul usul yang selain itu, lubul usul juga mengatakan al-khitab ya ta'allaqul khitab 'indana bil ma'dum, ya kan ya? Berarti bil ma'dum juga. Dalam semua kitab usul fikih semuanya ta'alaqnya ta'alaq bil ma'dum. Tapi Syekh Ibnu Daqiq itu punya takbir yang lain. Faqala al-amru lam yata'allaq bil ma'dum. Perintah azal itu lam yata'allaq bil ma'dum. Tidak. Bal bil mawjudil mutawaqqa. Tapi ya ta'alaq bil mawjud al mutawaqqa. Berkaitan dengan sesuatu yang wujud, yang diduga wujud. Yang diduga wujud. Gitu loh. Artinya dia belum wujud, tapi diduga wujud. Tapi kalau hanya sekedar makdum, itu nggak bisa kena ta'alluq. Tapi harus mewujud al mutawaqqa. Paham nggak? Jadi ada dua level. Kalau menurut Syekh Al-Muqtarih ini disebut sebagai Al-Muqtarih itu ada dua level. Level pertama al-ma'dum khalis, itu wilayah ta'alluq. Level kedua al-mawjud al-mutawaqqa. Dia masuk min dimnil ma'dum, tapi ma'dum yang ada potensi untuk wujud. Imkan itu ada darajat, imkan. Mungkin itu darajat. Ya kan?
Fakama anna al-ilm al-azaliyya yata'allaqu bil mawjud alladhi sayakun. Maka sebagaimana pengetahuan azali, ilmu Allah yang azali itu berkaitan dengan al-mawjud alladhi sayakun, berkaitan dengan sesuatu yang ada yang akan ada. Fakadzalika talabul azaliyyu yata'allaqu bil mukallaf alladhi sayakun. Demikian juga perintah. Amr itu perintah kan? Talab perintah azali itu berkaitan dengan mukallaf yang sayakun, yang akan ada nantinya. Berarti bukan bil ma'dum. Tapi unwanul masalah indal usuliyin itu ta'alluqul amri bil ma'dum. Kita bisa menganggap itu ma'dum atau al-mawjud atau apa bisa ya. Itu hanya beda takdir saja. Saya maksudnya mirip. Karena ta'alluqnya di sini masalah ta'alluq manawi, bukan ta'alluq tanjizi. Kalau ta'alluq tanjizi ma'dum di situ berarti salah. Tapi kalau ma'nawi saja masih bisa benar. Kita lihat ada beberapa catatan di sini. Al-awwal yang pertama, qad tastashkilu hadhil mas'alatu ma'allati qablaha min imtina'i taklifil ghafil. Terkadang masalah ini dianggap muskil bersama dengan masalah sebelumnya berupa imtina'u taklifil ghafil. Kan ada waswabu imtina'u taklifil ghafil wal mulja' wa kadzal mukrahu 'ala sahih walau 'ala qatl wa ithmu qatil li isari nafsah. Tentang taklifil ghafil. Taklifil ghafil memutari indal usuliyin, ya kan ya? Memutari kan? Tuh, masalah ini muskil. Kenapa? Kok kita menetapkan bahwasanya al-ma'dum yata'allaq? Ya kan? Al-amru yata'allaq bil ma'dum, tapi kita sebelumnya bahwasanya takliful ghafil mumtani. Al-ghafil lam yata'allaq bit taklif. At-taklif lam yata'allaq bil ghafil. Kenapa muskilnya? Loh, ma'dum itu sesuatu yang enggak ada. Itu kok bisa ta'allaq, tapi ghafil itu ada wujudnya, cuma dia hilang kesadaran kok enggak ta'allaq. Level yang rendah malah mumtani, level yang tinggi malah ta'alluq, malah enggak mumtani, jauh. Tahu enggak? Lebih parah mana ketiadaannya antara ma'dum di zaman Al-Ghazali dengan al-ghafil yang lebih parah mana? Ya lebih parah al-ma'dum, lebih dalam ada mutaklifnya. Tapi kenapa Usuli mengatakan bahwasanya al-ma'dum ya ta'allaq, ya al-amru ya ta'allaq bil ma'dum wala ya ta'allaq bil ghafil. Ya kan? Ini muskilah menurut Ibnu Zarqati muskilah. Kalau orang yang teliti itu ghafil mumtani taklifuhu. Tapi al-ma'dum la yamtani taklifuhu. Bagaimana? Gitu loh. Fa innahu in kana al-murad minhu annahu la yakunu ma'muran fi halatil ghaflah. Maka jika yang dimaksud dari takliful ghafil adalah dia tidak diperintahkan dalam keadaan ghaflahnya, wala yakunu ma'muran ba'da tadzakurihi bil amril mawjud fi halati ghaflatihi, dan dia juga tidak diperintahkan setelah dia ingat, setelah dari selesai ghaflah, setelah ingat, tidak diperintahkan dengan perintah yang sudah ada wujudnya dalam keadaan dia ghaflah. Iya. Ustuskil al-farqu bainahu wa bainal ma'dum, maka dianggap ada bedanya. Dimuskilakan, dianggap muskilah perbedaan antara takliful ghafil dengan taklif ma'dum. Muskilah kenapa? Kenapa takliful ma'dum itu jaiz, takliful ghafil ghairu jaiz? Kenapa? Padahal dua-duanya sama. Anna la yakunu ma'muran fi halati ghaflah, ya kan? Terus la yakunu ma'muran ba'da dzatu bil amril mawjud bil ghaflah. Dia tidak diperintahkan dengan perintah yang ada ketika dia ghaflah, kan enggak kan? Sama dengan makmur. Sama dengan ma'dum. Ma'dum itu tidak diperintahkan dalam fi hali kaunihi ma'duman, tapi fi idza wujida wa istadma syara'u at-taklif sara mukallafan, sara ma'muran. Enggak. Padahal ghafil aula bil jawaz. Tetapi ghafil itu lebih utama untuk diperbolehkan ta'alluqnya, taklifnya. Li'annahu idza kana al-ma'dumu ma'muran ba'da wujudihi bil amri al-mutaqaddim ala wujudihi, kana al-ghafil ma'muran ba'da tadhakkurihi bil amri al-warid qabla tadhakkurihi bi tariqil aula. Karena jika ma'dum itu diperintahkan secara tanjizi setelah ada wujudnya, diperintahkan secara tanjizi tapi tetap bil amril mutaqaddim, dengan perintah yang telah lalu, yang telah duluan ala wujudi, mendahului wujudnya, maka ghafil juga diperintahkan setelah dia ingat. Diperintahkan dengan apa? Diperintahkan dengan perintah yang sudah ada sebelum dia ingat. Bitorikil aula,
kias aulawi. Lebih-lebih gitu loh. Harusnya ghafil aula bil jawaz minal maktum. Itu kemungkinan pertama. Wa in kana al-murad annahu la yakunu ma'muran hala ghaflati wa innama yakunu ma'muran ba'da tadhakkurihi bil amri al-warid fi hali ghaflati fa yakunu hukmul ghafil ka hukmil ma'dum sawa. Jika yang dimaksud bahwasanya orang ghafil itu tidak diperintahkan saat dia ghaflah, tidak sadar, tetap dia hanya diperintahkan setelah dia ingat, diperintahkan dengan perintah yang sudah datang, dalam keadaan dia ghaflah tadi, maka hukumnya orang ghafil yang tidak ingat, tidak sadar, itu seperti orang makdum juga, sama kan? Fi annakul dan minwa. Sama dalam hal apa? Dalam hal dua-duanya la yakunu ma'muran hala adamihi wala hala ghaflati. Dua-duanya tidak diberitakan dalam keadaan tidak ada dan dalam keadaan ghaflah. Al-ma'dum la yakunu ma'muran hala adamihi wal ghafil la yakunu ma'muran hala ghaflati, sama kan? Wa yakunu ma'muran ba'da tadhakkuri aw wujudi bil amri al-warid fi halatil adam wa halatil ghaflah fa huma sawa. Tetapi dan dia diperintahkan, ghafil diperintahkan setelah dia ingat. Ma'dum diperintahkan setelah dia wujud. Diperintahkan dengan apa? Dengan perintah yang sudah ada saat keadaan fi halatil adam wa fi halatil ghaflah. Ya kan sama kan? Fahuma sama, keduanya sama. Harusnya hukumnya sama. Kan karakternya sesuatu yang logis itu al-jam'u bainal mutamathilat wal farqu bainal mukhtalifat. Nah ini mutamathilat sama kok. Gak dijamak, tapi al-farqu dibedakan hukumnya. Ya kan ya? Wa hina idzin fala wajha li ifradi kullin minhuma bi mas'alah. Maka saat itu tidak ada alasan untuk menyendirikan masing-masing dari keduanya dengan satu masalah, satu bab. Jadi ghafil yang tani taklifu, tapi maktum lah yang tani taklifu, fal yajuzu. Nah, kenapa dibedakan gitu loh? Ah, ini enggak dijawab. Waqad amaitu al-jawaba litashhidil adhan. Sengaja enggak dijawab. Saya sengaja meninggalkan penjawaban, membutakan diri untuk menjawab, untuk menajamkan otak. Kata saya Badrul Jarkasi. Istiskalnya nggak dijawab sama. Saya Badruddin Jarkasi itu yang menciptakan iskal ini, tapi nggak dijawab. Beliau tahu jawabannya, tapi sengaja nggak dijawab. Kita disuruh berpikir. Muridnya ini disuruh berpikir, pembaca disuruh berpikir. Bedanya apa ghafil dan maktum ini? Coba lihat di catatannya. Ini dijawab oleh Syekh Bakhit Al-Muti'i dalam Hasyiah Al-Badrusati. Saya punya kitabnya apa? Hasyiah itu. Jadi ada hasyiah, tapi nggak lengkap. Hanya muqaddimah usul fikih saja. Saya Bakhit Muti'i nulis hasyiah terhadap syarah Jamul Jawami, syarah Mahaliyah Jamul Jawami. Sudah. Ada cetakan di Jarum itu biasa beli. Tipis saja. Itu cetakan lama, kertas kuning. Itu harganya mahal banget, 250 pon. Nggak tahu saya. Kayaknya bukan, beda lagi. Bakhit Muti'i itu yang terkenal, yang punya hasyiah Hadisul, yang mufti Diyar al-Misriyah zaman dulu yang sangat alim sekali, punya banyak karya, sangat faqih sekali. Bakhit Al-Muti'i. Gurunya Syekh Abdullah Al-Ghumari, gurunya Syekh Ahmad Al-Ghumari, gurunya Syekh Saleh Ja'fari. Jadi alim, zaman itu orang paling alim lah. Zaman itu paling alim. Dijawab. Asyara Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i fil Badri Sati itu hasyiah ala Jamul Jawami. Inal jawab biqauli jawabnya nih. Ya nggak ada di sini. Ada di situ. Nggak ada kan? Di tahqiqnya ini ada. Nggak apa. Tinggal diada aja. Innal musannif afrada mas'alatul ma'dum an mas'alatul ghafil li umur. Musannif, yaitu musannif Tajdid Subki, membedakan atau menyendirikan persoalan ma'dum dari persoalan ghafil dengan hukum. Jadi afrada bil hukmi li umur, karena beberapa alasan. Ini di antaranya alasannya. Kenapa hukumnya beda antara takliful ghafil dan takliful ma'dum itu? Kenapa hukumnya beda? Alasannya pertama, at-tanbihu ala anna ta'alluqan ma'nawiyan kafin fi tahaqquqi aqsamil kalami azalan min al-amri wan nahyi wa ghairihima. Untuk memberi catatan, memberi peringatan bahwasanya ta'alluq, di mana ta'alluqnya itu hanya ta'alluq ma'nawi, bukan ta'alluq kondisi, itu cukup. Sudah cukup untuk bisa
menjadikan kalam itu beraksam, punya kism. Jadi ta'aluk ma'nawi saja itu cukup bisa membuat kalam itu yang qasim. Kita hakuk aksamul kalam azalan. Karena aksamul kalam itu aksamnya fil azalan. Nggak harus ta'aluk tanjizi, paham nggak? Kalau fil kharij itu harus ta'aluk tanjizi. Kenapa? Karena kita bisa misalkan, kita nggak bisa membedakan atau membuat satu benda ke beberapa bagian menjadi dipecah-pecah menjadi beberapa bagian kecuali dia memang bisa dipecah, ya kan ya? Itu kalau fil kharij misalnya gini. Ada dua ini. Dua melon ini di sini sudah terbagi-bagi. Buktinya apa? Ini ada bagiannya, ini bagiannya bisa-bisa, ya kan ya? Itu fil kharij. Tapi di sini nggak harus. Hanya ta'aluk tanjizi, ta'aluk ma'nawi saja sudah bisa. Kita bisa membayangkan bahwasanya kalamullah, dalam fil azal itu kalamullah terbagi amr, nahi, khobar. Atau kita dalam alam dini kita sekarang, itu bisa membedakan. Kita bisa membayangkan ada seseorang, laki-laki, punya beberapa sifat sekaligus. Dia tinggi, dia ganteng, dia pandai, ya kan ya? Tapi dia bakhil. Bisa kan kita bayangkan? Bisa. Jadi seolah-olah kita membagi aksamu sifatir rajul, ya kan ya? Nuhaqqiq aksam sifatir rajul. Bisa kan? Bisa kan? Nah, berarti ta'aluk ma'nawi saja atau wujud sendiri saja itu bisa membuat aksamul kalam berbeda. Berarti tambih ala anna ta'alluqan ma'nawiyan akan cukup fi tahaqquk aksamul kalam. Cukup dalam perealisasian atau realisasinya perbedaan kalam. Jadi seolah-olah Mu'tazilah yang mengingkari aksamul kalam, Ibnu Sa'id dan Al-Qalasi mengingkari aksamul kalam. Seolah-olah mereka mengatakan bahwasanya karena ta'alluqnya hanya ta'alluq ma'nawi, maka kalamnya nggak bisa terbagi. Taksim itu harus terjadi di alam khariji, bukan alam dzihni. Ta'alluqnya harus ta'alluq tanjizi, aplikatif, bukan hanya sekedar istibari. Paham enggak? Minal amri wa nahyi wa ghairima. Itu alasan pertama. Alasan pertama. Kenapa dibedakan? Kenapa dibedakan? Yaitu alasan pertama karena ta'aluk ma'nawi cukup untuk membedakan aksam. Nah, bedanya dengan ghafil. Ghafil itu ta'aluknya bukan ta'aluk ma'nawi. Dia sudah tanjizi. Kita bahas ghafil itu al-ghafil ay fil kharij. Bukan fil dini, fil kharij. Sedangkan ta'aluk yang amr nahi, terus amr nahi khobar atau khitab itu ta'aluknya apa? Ta'aluk ma'nawi. Jadi hukumnya beda karena beda ta'aluknya. Nah, ini jawabannya lebih jelasnya di kedua. Kedua, annal kalama huna fi ta'alluqil amri azalan bil ma'dum ta'alluqan ma'nawiyan fil azan bilaan 'ala al-qawli fil kalam nafsi. Bahwasanya pembahasan di sini tentang ta'alluqnya amr azali, ta'alluqnya dengan sesuatu yang ma'dum dengan ta'alluq yang ma'nawi. Di azal berdasarkan dengan pendapat adanya kalam nafsi. Beda dengan fi mas'alatul ghafil wa fi mas'alatul ghafil fi ta'alluq fi ma la yazal ta'alluqan tajziyan. Dalam masalah ghafil itu dalam soal ta'alluq fi ma la yazal fil mustaqbal fil hadis. Kan fi ma la yazal, fi ma lam yazal beda kan? Ta'alluqan tajziyan. Jadi ghafil ta'alluq tajzizi, ma'dum ta'alluq ma'nawi. Karena itu beda enggak masalah. Ini bermasalah, dibedakan ini bermasalah jika kita menganggap dua-duanya ta'alluqnya ma'nawi atau ta'alluq tajzizi itu bermasalah. Karena nggak mungkin al-farqu baina al-mutamasilat, nggak mungkin. Harusnya al-jam'u baina al-mutamasilat wal farqu baina mukhtalifat. Wal ma'dum wa in dakhala fil ghafil bi hadha al-i'tibar la yunafi annahu yubahatu anhu bi i'tibarin akhar. Ma'dum sesuatu yang tidak ada, orang yang tidak ada meskipun dia masuk dalam definisi al-ghafil dengan sisi i'tibar ini, i'tibar hadal apa? Dita'alluq tanjizi, ya kan ya? Tapi tidak menafikan bahwasanya dia juga bisa dibahas bi'tibarin akhar, bi'tibarin ta'alluq ma'nawi. Walidha kana al-mukhalifuna huna humul mu'tazilah wa man wafaqahum. Karena itu orang yang bertentangan menentang konsep ta'alluq al-amr bil ma'dum ini adalah mereka Mu'tazilah dan orang yang sepakat dengan Mu'tazilah. Dari kalangan siapa? Mimman yungkirun al-kalam nafsi.
dari kalangan yang mengingkari adanya kalam nafsi. Wal qailuna bi ta'alluqil amri azza bil ma'dum ta'alluqan ma'nawiyan humul qailuna bil kalam nafsi wa humul asy'ariyah wal maturidiyah. Dan para ulama yang berkata adanya ta'alluqul amri secara azali dengan ma'dum, dengan ta'alluq yang maknawi, itu adalah mereka juga yang berkata adanya kalam nafsi, yaitu asy'ariyah dan maturidi. Kenapa? Karena ta'alluqul amri bil ma'dum itu mabniyun ala wujudi al-kalam nafsi, ala thubuti al-kalam nafsi. Paham enggak? Idza nunkir kalaman nafsi, fanunkir ta'alluqul amri bil ma'dum li'annahu mabniyun alaihi. Paham enggak? Itu wajar. Ini sengaja tidak dijawab oleh Syekh Badruddin Zarkasi, tapi di sini di tahqiq ini ada dituliskan jawabannya. Kalau yang teliti tanpa membaca ini juga bisa. Tapi ya kan zaman dulu dengan zaman sekarang beda orangnya. Zaman dulu fokus orangnya, akhirnya bisa menjawabkan. Kalau kita sekarang susah. Tapi alhamdulillah bisa dijawab dan akhirnya kita bisa paham. Bisa lebih detail. Karena dengan memahami perbedaan itu kita bisa memahami hakikat masing-masing. Enggak. Itu catatan pertama. Catatan kedua, layak tasul khilafu bil mu'tazilah. Khilaf ini bukan hanya dengan mu'tazilah saja, karena takbir matanya kan khilafan lil mu'tazilah. Seolah-olah yang berbeda dengan kita itu hanya mu'tazilah. Padahal enggak. Fa innal imam naqala madhhabana tsumma qala. Karena Imam Ar-Razi telah menukil mazhab kita, kemudian beliau berkata, wa amma sa'irul firaq faqad ankaruh. Adapun semua sekte maka mereka mengingkarinya, mengingkari ta'alluqul amri bil ma'dum. Dalam kitab Maksud disebutkan, wa li hadza qala al-Hindi khilafan lil mu'tazilati wa aktsari tawaif. Karena itu Imam Al-Hindi Sofi fil Al-Hindi punya kitab Al-Usul apa Fidrayatul Usul gitu. Pokoknya kita besar banget, kita besar. Al-Hindi zaman itu. Ini ulama yang munazarah dengan Ibnu Taimiyah, yang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah kalau ketika di munazarah itu kayak kal usfur, seperti burung. Seperti burung emprit. Ketika diserang dari sisi ini dia lari ke sini. Enggak jantan gitu loh, enggak jawab. Sering membicarakan hal lain, sering keluar dari bahasan. Itu Ibnu Taimiyah disifati oleh Al-Hindi ini. Bedanya dengan Mu'tazilah dan mayoritas kelompok. Bal kalamu Imamul Haramaini fil Burhan yamilu ila madzhabil Mu'tazilah. Tapi pendapatnya Imam Haramain dalam kitab Al-Burhan fi Ushulul Fiqh itu cenderung ke mazhabnya Mu'tazilah malah. Cenderung ke mazhabnya Mu'tazilah dalam masalah ini. Iz qala, saat beliau berkata, in dhanna dhannun, jika seorang yang menduga-menduga annal ma'duma ma'muru, bahwasanya sesuatu yang ma'dum itu diperintahkan, faqad kharaja an haddil uqul, maka dia telah keluar dari batasan akal. Kalau ada orang menduga bahwasanya al-ma'dum ma'mur itu berarti dia sudah tidak waras, kata menurut Imam Haramain. Wa qaulul qail innahu ma'murun ala takdiril wujudi talbis. Sedangkan perkataan orang yang mengatakan bahwasanya dia al-ma'dum itu diperintahkan dengan mengira-ngira adanya, itu talbis, itu penipuan. Karena kita tidak membicarakan yang masa depan, tapi kita membicarakan masa kini, masa yang telah terjadi fil azal. Karena itu disebut sebagai talbis. Kenapa talbis? Dia ditarik ke topik yang lain. Berarti hadza maujud ma'mur ala takdir wujud. Padahal kita membicarakan ma'dum, bukan ala takdir wujud. Ya kan ya? Fa innahu idza wujud laisa ma'duman. Karena seseorang itu mukallaf itu jika ada, dia statusnya laisa ma'duman. Ya kan ya? Statusnya dia laisa ma'duman. Wala syakka anna al-wujuda syartun fi kaunil ma'muri ma'muran. Maka tidaklah diragukan bahwasanya wujud itu syarat pada sesuatu makmur itu bisa disebut sebagai makmur. Sesuatu yang diperintahkan itu bisa, seorang yang diperintahkan bisa disebut sebagai diperintahkan. Ini maknanya Mu'tazilah. Fa'idlaha dzalik baqiyan nazar fi amrin bila makmur. Jika hal itu telah jelas, maka hanya menyisakan pembahasan tentang fi amrin bila makmur. Apakah boleh ada perintah bila makmur? Makdum yang makmur itu nggak boleh menurut Imam Haramain. Wa hadza mu'dhal. Mu'dhil atau mu'dhal. Ini muskil. Persoalannya rumit menurut Imam Haramain.
amr itu ada, tapi makmur nggak ada. Bagian nazar fi amrin bila makmur. Fa innal amra min as-sifatil muta'alliqah bi nafsi. Kenapa muskil? Karena perintah itu termasuk sifat-sifat yang berkaitan dengan nafsi. Berkaitan secara mandiri. Jadi punya kaitan secara minal haqa'iq al-muta'alliqah. Bahasanya seperti itulah. Wa fardu muta'alliq wala muta'allaq lahu muhal. Mengira-ngira ada muta'alliq, jangan tidak ada muta'allaq yang tempat digantungnya, itu muhal. Ada kalamu ini perkataan Imam Haramain. Nah, ini pendapatnya pendapat Mu'tazilah. Persoalannya ini dijawab oleh Badrul Al-Zarkashi bahwasanya amr itu bukan minal haqa'iq al-muta'alliqah, tapi min sya'nihi ta'allaq. Sedangkan ta'alluq itu amrun nisbi. Ya, amrun nisbi itu hanya wujud di sini, bukan wujud di kharij. Karena itu tidak menyebabkan perubahan dalam alam khariji. Ya kan ya? Berarti wala makmur di sini tadi itu makmur di sini. Benar fil kharij. Fil kharij aplikasinya dalam ta'alluq tanjisi saja. Ya kan ya? Wa jawabu bima sabaq. Jawabannya dengan yang telah lalu, yang tadi saya sebutkan tadi. Laisa minal ma'ani, laisa minal haqa'iq al-muta'alliqah. Bal min sya'nihi an yata'allaq. Lianna ta'alluq amrun nisbi wa nisabu wal idhafat mawjuda fi dhihni la fil kharij. Wa qad nazara fi syamil qaul al-asyariyah. Tapi Imam Haramain dalam kitab Asy-Syamil, dalam kitab ilmu kalam itu menganggap atau memandang perkataan Imam Asy'ari. Jadi sepertinya ada itirad dalam mazhabnya Imam Haramain. Dalam mazhab usul fikihnya itu cenderung ke Mu'tazilah, tapi dalam mazhab ilmu kalamnya dalam masalah ini cenderung Asy'ari. Padahal usul fikih ini dibangun kepada ilmu kalam dalam masalah kalam nafsi gitu. Oh enggak. Jadi ini seolah-olah itirad gitu. Biasa para ulama akliyat itu biasa beberapa masalah dalam masalah ini. Karena itu ada tarjih. Pendapat mana yang tarjih? Perlu itu kayak gitu. Imam kapan itu orang Malaysia yang kemarin kapan itu 3 bulan yang lalu atau berapa bulan yang lalu kan bikin risalah magister itu kan sudah dimunakosan al-aqwal al-muta'aridah ara'ul imam al-muta'aridah Imam Ar-Razi muta'aridah fil mahsul fil muntakhab sama fil ma'alim fil usul fikih ara'ul imam al-usuliyah al-muta'aridah. Pendapat Imam Ar-Razi yang berparadoks, berbeda-beda dalam 3 kitab usul fikihnya Imam Razi. Kan ada al-mahsul, al-muntakhab, al-ma'alim. Muntakhab itu masih maktub, sudah ditahqiq tapi masih belum dicetak, dijual secara bebas. Muntakhab itu ringkasan mahsul. Kitab ngajinya Imam Nawawi itu ngajinya pakai kitab muntakhab, enggak pakai kitab mahsul, jadi kitab muntakhab. Kalau ma'alim kecil tipis ada dijual bebas. Asal itu catatan ketiga, annal khilaf la yahtassu bil amri. Khilafnya ini tidak hanya khusus dengan perintah masalah amr, sunnah juga ada. Larangan juga demikian, artinya ya ta'allaqul nahyi bil ma'dum fihi khilaf wa ka'annahu tarakahu lidukhulihi dhimnan. Seolah-olah musannif meninggalkan kata-kata nahi, pembahasan nahi itu karena sudah masuk ke dalam amr secara dhimni. Jadi dalalah dhimni. Au li'annahu lam yakun ahadun bil farqi, atau karena tidak ada seorang pun yang ulama yang membedakan antara amr, nahi dan khabar dalam masalah ini. Bal yajri aidan fil khabar. Bahkan berlaku juga khilafnya ini dalam masalah khabar. Di amr, nahi, khabar. Karena itu dalam ulumul usul wa ta'allaqul khitabu 'indana, jika dikhitab karena sudah bisa mencakup amr, nahi, khabar. Wa hadhil mas'alah far'un li asl. Masalah ini adalah cabang dari masalah asal, bahwa anna kalamullah ta'ala fil azal hal yusamma khitaban. Bahwasanya kalam Allah di azal apakah dia disebut sebagai khitab? Wa sayazkuru hal yusannifu fi ma sayati. Dan ar-rajis pendapat ar-rajis, na'am yusamma al-kalamu fil azal yusamma khitaban. Karena itu dalam mabul usul wa ta'allaqul khitabu indana bil ma'dum ta'alluqan ma'nawiyan. Demikian yang bisa saya jelaskan dalam penjelasan kali ini tentang ta'alluqul amri bil ma'dum. Semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Al-Fatihah.